Solo. Perkenalkan, nama saya Naila Murtada dari Prodi Pendidikan Guru di Indonesia ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menceritakan tentang seorang anak kecil yang selalu berbakti. Di sebuah desa yang dikelilingi persawahan hijau, hiduplah seorang anak bernama Lila. Ia dikenal sebagai anak yang biasa saja, tidak terlalu pintar dan juga tidak terlalu kuat. Namun, ada satu hal yang membuat dia berbeda. Lila selalu berusaha berbuat baik, sekecil apapun itu. Setiap hari, sebelum dia berangkat ke sekolah, dia selalu membantu ibunya menyapu halaman rumah dan juga membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Bahkan, ia juga membantu hewan-hewan kecil seperti kelinci, kucing, burung. Lila selalu bersikap lemah lembut. Namun, tidak semua orang tahu mereka tentang sikap baik Lila. Untuk apa sih kamu repot-repot membantu orang lain terus? Tanya Raka, teman sekelas, suatu hari. Memangnya kamu dapat apa dari semua itu? Lila hanya tersenyum. Aku tidak akan mendapat apa-apa, tapi rasanya senang ketika aku membantu seseorang. Raka membilang, baginya membantu tanpa imbalan adalah hal yang sia-sia. Suatu hari, di desa mereka mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Sawah-sawah mulai mengering dan banyak warga kesulitan mendapatkan air. Sumur-sumur mulai surut dan tanaman banyak yang mati. Warga desa mulai panik. Di tengah kesulitan itu, Lila melakukan kebiasaan baik. Ia membantu seseorang mengambil air dari sumur yang hampir kering. Dia juga membagi bekal makanannya kepada teman yang tidak membawa makanan. Suatu sore, saat Lila pulang dari sekolah, dia melihat seekor burung kecil yang tergeletak di tanah. Sayangnya, tampak lemah, seolah sedang kehausan. Kasihan sekali kamu, kata Lila dengan pelan. Ia pun mengambil sedikit air minum dari botol minum yang ia bawa. Menurut dia, itu adalah air yang sangat berharga di musim kemarau itu. Kemudian, dia meneteskan air minumnya di paruh burung kecil tersebut. Ajaibnya, burung itu perlahan membuka matanya. Lila tersenyum lega. Semoga kamu kuat ya. Ia lalu meletakkan burung itu di tempat yang teduh sebelum dia pulang. Malam harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Lila bermimpi. Dalam mimpinya, burung kecil itu datang. Tetapi kali ini tampak bercahaya. Terima kasih Lila, kata burung kecil itu dengan suara lembutnya. Karena kebaikanmu, aku akan membantumu dan juga desamu. Lila terbangun dengan perasaan heran. Ia menganggap itu hanyalah mimpi. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit yang selama berminggu-minggu cerah tiba-tiba dipenuhi dengan awan. Angin berhembus sejuk dan tak lama kemudian hujan turun dengan deras. Warga desa bersorak dengan gembira. Sawah-sawah yang kering mulai terisi dengan air. Tanaman yang hampir mati kini perlahan segar kembali. Semua orang merasa lega. Ini seperti keajaiban.
seorang warga desa yang berada di situ. Raka yang melihat itu teringat pada ucapan Lila. Kemudian dia menghampiri Lila. Lila, kamu ingat tidak pada burung yang waktu itu kamu tolong? Aku melihatnya dia terbang di atas desa tadi sebelum hujan deras ini turun. Lila terdiam. Ia teringat pada mimpinya tadi malam. Sejak saat itu, banyak hal yang baik terjadi di desa itu. Tanaman tumbuh subur, sungai mulai berisi dengan air, panen melimpah, dan warga hidup dengan tenang. Orang-orang mulai menyadari dengan kejadian itu, kejadian kecil yang dilakukan Lila membawa perubahan yang sangat besar. Raka pun mulai berubah. Ia yang dulunya sering meremehkan, kini mencoba mengikuti jejak Lila. Suatu hari, ia membantu anak kecil yang sedang terjatuh. Kemudian, anak itu mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Oh, ternyata gini rasanya. Iya, dia pun mendatangi Lila. Lila, aku ternyata sudah mengerti, kata Raka. Mungkin kita tidak akan bisa melihat kebaikan itu secara langsung, tapi suatu hari kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Lila tersenyum. Lila tersenyum. Kebaikan itu seperti benih pada hari ini, dan suatu saat nanti kita akan memetik kebahagiaannya. Sejak hari itu, desa itu dipenuhi dengan desa yang bersih dengan kebaikan dan yang saling membantu, saling peduli, dan hidup dengan lebih bahagia. Dan Lila, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dia tetap menjadi Lila yang sederhana, yang terus menanam kebaikan tanpa pernah menghitung apa yang akan dia lakukan. Karena ia tahu sekecil apapun kebaikan pasti akan tumbuh dan suatu hari akan kembali sebagai kebahagiaan. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.